Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Eni Nurjana. Apa kabarnya hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Agar pembelajaran kali ini dimudahkan dan memberikan manfaat bagi kita semua, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja mari kita simak materi reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tidak kawin merupakan perkembangbiakan yang individu baru atau keturunannya berasal dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami dapat berlangsung dengan cara pembentukan tunas, yaitu bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumpun, contohnya adalah tebu, bambu, dan pisang. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar, contohnya tanaman cocor bebek dan begonia. Berikutnya ada umbi lapis. Kalian perhatikan gambar. Umbi lapis sebenarnya pelepah daun yang tersusun pada batang dengan ruas-ruas amat rapat. Pada setiap lapisnya terdapat calon tunas. Calon tunas tersebut disebut siung. Batangnya yang beruas-ruas amat rapat tertanam di dalam tanah disebut cakram. Contohnya ada pada tanaman bawang. Kemudian umbi batang. Kalian perhatikan di sana ada tanaman kentang ya. Umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah serta berubah fungsi sebagai cadangan makanan. Umbi batang dapat ditanam karena pada bagian umbinya terdapat calon tunas. Contoh gadung, kentang, ubi, gembili, dan lain sebagainya. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, singkong, dan tanaman dahlia. Berikutnya ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal sebenarnya adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Daunnya bermodifikasi menjadi bangunan seperti sisik. Pada tiap ketiak, sisik dan ujung-ujungnya terdapat calon tunas. Contohnya alang-alang, irut, lengkuas, kunyit, sansevieria, dan bunga kana. Dan yang terakhir ada stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang tanaman yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Stolon ini berbuku-buku dan tiap buku dapat tumbuh tunas ke atas dan akar-akar ke bawah. Tunas-tunas tersebut selanjutnya tumbuh menjalar di atas permukaan tanah dan tidak bergantung pada tumbuhan induk. Contohnya rumput teki, pegagan, dan stroberi. Nah, itu tadi reproduksi tumbuhan dengan vegetatif alami. Berikutnya adalah reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama dengan cara mencangkok. Kedua dengan cara menempel atau okulasi. Ketiga dengan cara menyambung dan mengenten. Kemudian keempat dengan cara stek. Setelah kita tadi membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dengan vegetatif alami dan buatan, berikut ini adalah reproduksi pada tumbuhan dengan reproduksi generatif. Pada reproduksi generatif, terbentuknya individu baru didahului pembuahan atau fertilisasi, yaitu proses peleburan antara dua sel gamet, sel kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan berupa benang sari, sedangkan alat kelamin betina berupa putik.
Berikut ini ada penampang bunga beserta bagian-bagiannya. Ada kepala putik, mahkota, kepala sari, tangkai putik, ovarium, kelopak, dan tangkai. Nah, berikutnya ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Kemudian kelopak bunga yaitu berupa kuncup saat bunga belum mekar, berfungsi membantu menjaga bunga yang belum mekar. Kemudian benang sari adalah alat kelamin jantan sebuah bunga. Benang sari terdiri dari 3 bagian utama yaitu tangkai sari, serbuk sari, dan kepala sari. Kemudian mahkota merupakan bagian luar dari sebuah struktur keseluruhan bunga yang biasanya memiliki warna cerah dan juga menarik dan menjadi indikator utama dari sebuah keindahan dan kecantikan dari sebuah bunga. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari untuk ditransfer ke bagian ovarium melalui tabung serbuk sari. Tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Tangkai putik memiliki saluran tabung serbuk sari, tempat untuk lewatnya polen yang berasal dari kepala sari yang akan diteruskan menuju inti generatif atau ovarium untuk kemudian terjadi pembuahan. Kemudian ovarium atau bakal buah berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Nah, berikut ini adalah penampang lebih jelasnya dari kepala sari atau antera. Nah, kalian bisa lihat jadi sebenarnya di kepala sari itu seperti ini penampangnya. Demikian tadi materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang materi